saya Nur Padilla dengan NIM 12401071 dari kelas 3C Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Pontianak. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Misda SAG MPD. Selamat menyaksikan. Soal pertama, dijelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, jadi jawaban nomor 1 yaitu pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk kemandirian peserta didik, khususnya di era modern yang penuh dengan tantangan ekonomi dan persaingan kerja. Nah, melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis, tapi juga keterampilan hidup. Nah, urgensi pendidikan kewirausahaan itu ada 4. Nah, yang pertama itu membentuk sikap mandiri. Nah, peserta didik itu dilatih untuk bertanggung jawab dan tidak bergantung kepada orang lain dan berani mengambil keputusan. Nah, yang kedua, menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif. Nah, kewirausahaan ini mendorong peserta didik itu untuk berpikir kreatif dan melihat peluang dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga itu mempersiapkan peserta didik itu menghadapi dunia kerja. Nah, tidak semua lulusan akan terserap sebagai pegawai, sehingga kewirausahaan itu menjadi alternatif solusi pengangguran. Nah, yang keempat itu sejalan dengan nilai Islam. Nah, Islam itu mendorong umatnya untuk bekerja keras, jujur, dan mandiri sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu seorang pedagang. Nah, dengan demikian, pendidikan kewirausahaan ini sangat berperan penting dalam membentuk peserta didik yang mandiri, produktif, dan berakhlak mulia. Soal kedua, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Selanjutnya jawaban untuk nomor 2. Nah, dalam pembelajaran kewirausahaan, strategi yang digunakan itu harus mampu menghubungkan teori dengan praktiknya, sehingga peserta didik tidak hanya paham konsep tetapi juga memiliki pengalaman langsung. Nah, dari berbagai strategi pembelajaran kewirausahaan, menurut saya itu ada 4 strategi yang paling efektif. Nah, yang pertama itu project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, strategi ini efektif karena peserta didik itu tidak hanya belajar konsep kewirausahaan, tetapi langsung mengerjakan proyek usaha secara nyata melalui dari perencanaan produksi hingga evaluasi. Nah, dengan cara ini peserta didik belajar bertanggung jawab, bekerja sama, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama dalam usaha. Nah, lalu strategi yang kedua, experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pembelajaran kewirausahaan akan lebih bermakna jika peserta didik itu mengalami sendiri proses berwirausaha. Jadi, melalui experiential learning, peserta didik itu belajar dari pengalaman langsung, baik keberhasilan maupun kegagalan. Nah, strategi ini membantu untuk membentuk sikap pantang menyerah, berani mengambil risiko, dan mampu mengevaluasi diri. Nah, lalu strategi yang ketiga, contextual teaching and learning. Nah, strategi CTL ini membuat pembelajaran kewirausahaan itu menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, materi kewirausahaan itu dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami dan melihat peluang usaha yang dekat dengan mereka. Dengan demikian, pembelajaran tidak terasa abstrak tapi nyata dan aplikatif. Yang keempat, teaching factory dan atau praktik usaha. Itu melalui teaching factory atau praktik usaha, peserta didik itu dilatih menjalankan kegiatan usaha secara terstruktur. Strategi yang keempat yaitu teaching factory atau praktik langsung. Nah, melalui teaching factory atau praktik usaha, peserta didik ini dilatih untuk
kewirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Selanjutnya jawaban untuk nomor 3. Nah, wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tapi juga sebagai sarana pendidikan dan dakwah. Nah, salah satu contohnya adalah Lembaga Bimbingan Belajar Pendidikan Agama Islam. Usaha ini memiliki peluang yang besar karena banyak orang tua yang ingin anak-anaknya memiliki pemahaman agama yang baik. Namun, tantangannya adalah adanya persaingan dengan lembaga lain, serta kebutuhan akan tenaga pendidikan yang kompeten dan berakhlak mulia. Contohnya adalah kursus atau kelas online pendidikan Islam seperti kelas tahsin, tahfiz, atau kajian keislaman. Nah, peluang dari usaha ini sangat besar karena dapat menjangkau peserta didik dari berbagai daerah tanpa batas wilayah dan waktu. Tantangannya terletak pada keterbatasan interaksi langsung serta tuntunan kemampuan dalam penguasaan teknologi digital. Nah, selain itu, wirausaha di bidang penerbitan media atau konten pembelajaran pendidikan agama Islam juga memiliki peluang yang menjanjikan. Pembuatan modul, video pembelajaran, dan konten edukasi Islam yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini. Namun, tantangan yang dihadapi adalah perlunya kreativitas yang sangat tinggi serta kemampuan untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dan minat peserta didik. Contohnya usaha pelatihan, workshop pendidikan agama Islam. Nah, seperti pelatihan guru PAI atau seminar parenting Islami. Nah, peluangnya cukup besar karena banyak pendidik dan orang tua yang membutuhkan peningkatan pemahaman agama. Nah, tantangan dari usaha ini adalah kebutuhan akan narasumber yang profesional serta upaya membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian, wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam memiliki peluang yang sangat luas apabila dikelola dengan baik, namun juga memerlukan kesiapan kompetensi dan komitmen agar usaha tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga bernilai ibadah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui strategi pembelajaran yang tepat serta penerapan kewirausahaan dalam pendidikan agama Islam, diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan menciptakan peluang usaha yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, dengan demikian, kewirausahaan dalam pendidikan PAI tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian dan ibadah. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.